Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Febrianti dari kelas A dengan NPM 2403102400038. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait microbial fuel cell. Dan di sini saya memberikan judul dari presentasi ini yaitu microbial fuel cell untuk mewujudkan energi berkelanjutan. Yang pertama di sini tuh ada apa itu microbial fuel cell atau MFC. Nah, microbial fuel cell atau MFC ini adalah sistem di elektrokimia yang menggunakan mikroorganisme untuk mengubah bahan organik menjadi energi listrik melalui proses transfer elektron ke elektroda eksternal. Fungsi utama dari MFC ini adalah untuk menghasilkan listrik dari limbah organik, untuk menyediakan energi alternatif yang ramah lingkungan, dan juga dapat digunakan untuk pengolahan limbah. Selanjutnya ada proses produksi dari MFC. Yang pertama itu ada oksidasi substrat di anoda atau anaerobik. Pada tahap ini, mikroorganisme itu menguraikan substrat organik dan menghasilkan elektron dan juga proton. Elektron akan mengalir ke sirkuit eksternal dan menghasilkan listrik. Selain itu, CO2 juga akan terbentuk sebagai hasil sampingnya. Lalu, proses yang kedua itu ada transportasi proton melalui PEM. Nah, proton ini melewati proton exchange membrane atau PEM menuju ruang katoda. PEM ini mencegah pencampuran antara dua ruang, yaitu anaerobik dan juga aerobik. Lalu proses yang ketiga ada reaksi reduksi di katoda atau aerobik. Oksigen dari udara bereaksi dengan elektron dan proton, membentuk air atau H2O sebagai hasil akhir. Hal ini tuh akan menyelesaikan reaksi redoks dan menjaga aliran listrik terus berlangsung. Lalu selanjutnya ada komponen utama dalam produksi MFC. Di sini tuh yang pertama ada anoda. Anoda adalah tempat berlangsungnya oksidasi substrat oleh mikroba. Lalu ada katoda yang merupakan tempat reaksi reduksi berlangsung. Umumnya itu oksigen sebagai akseptor elektronnya. Lalu ada proton exchange membrane atau PEM merupakan membran pemisah yang memungkinkan hanya proton yang melewati dari anoda ke katoda. Lalu ada substrat. Substrat itu merupakan bahan organik yang digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber makanan atau energi. Biasanya itu seperti limbah, glukosa, atau biomasa lignoselulosa. Dan yang terakhir ada mikroorganisme. Pada MFC ini, mikroorganisme yang digunakan itu merupakan bakteri eksogenik yang dapat mentransfer elektron ke elektroda. Lalu di sini ada jenis-jenis desain MFC. Ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah double chamber MFC atau DCMFC atau H-type. Ciri khasnya itu terdapat dua ruang, yaitu anoda dan juga katoda, yang dipisahkan oleh membran atau PEM tadi. Lalu kelebihannya itu adalah stabil, lalu bisa mengolah limbah dan menghasilkan listrik. Tetapi kekurangannya itu ya adalah biayanya yang tinggi dan hanya cocok untuk skala lab atau penelitian. Lalu jenis yang kedua ada single chamber MFC atau SCMFC. Ciri khasnya itu adalah terdiri dari hanya satu ruang, yaitu katoda yang terbuka langsung ke udara. Kelebihannya yaitu lebih murah, lalu desainnya sederhana, dan efisiensi oksigen yang tinggi. Dan kekurangannya itu adalah efisiensi kolombik bisa menurun karena difusi oksigen. Lalu jenis desain MFC yang ketiga adalah stack MFC. Ciri khasnya itu adalah beberapa MFC-nya disusun secara seri atau paralel. Kelebihannya adalah arus dan tegangan bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan. Lalu kekurangannya adalah risiko kehilangan tegangan bila ada unit bermasalah. Dan jenis desain MFC yang terakhir adalah upflow MFC. Ciri khasnya adalah substrat mengalir dari bawah ke atas berbentuk silinder atau persegi. Kelebihannya adalah continue,
efisien, bisa tanpa membran, dan cocok untuk skala besar. Kekurangannya yaitu perlu pengaturan aliran dan aerasi agar efisien. Lalu di sini ada produk hasil MFC. Yang pertama itu adalah listrik. Hasil utama dari MFC adalah energi listrik. Listrik ini dihasilkan saat mikroorganisme mengoksidasi substrat dan melepaskan elektron yang mengalir ke sirkuit eksternal. Cocok untuk aplikasi skala kecil hingga sedang, terutama pada sistem pengolahan limbah. Lalu produk yang kedua adalah biofuel cair. Jenis biofuel cair yang dihasilkan dari konfigurasi tertentu MFC diantaranya ada yang pertama yaitu bioetanol. Bioetanol ini dihasilkan dari fermentasi substrat kaya gula seperti glukosa dan juga limbah makanan oleh mikroba seperti Saccharomyces cerevisiae, Klebsiella pneumoniae, dan Geobacter sulfureducens. Bioetanol ini digunakan sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan dan juga bisa dicampur dengan bensin. Lalu yang kedua ada biobutanol. Biobutanol ini merupakan produk fermentasi oleh mikroba seperti Clostridium sp dan Escherichia coli dalam sistem MFC. Biobutanol ini memiliki kandungan energi yang lebih tinggi dari bioetanol sehingga dapat digunakan langsung dalam mesin kendaraan. Dan yang terakhir yaitu ada biodiesel. Biodiesel ini diproduksi dari lemak atau minyak oleh mikroba seperti Salmonella oneidensis, Bacillus thyseniformis, dan juga mikroalga atau Chlorella vulgaris. Biodiesel ini dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar diesel, biasanya melalui proses transesterifikasi. Lalu ada produk hasil yang ketiga yaitu biofuel gas, yaitu adalah biogas, metana, dan CO2. Biogas ini dihasilkan melalui proses fermentasi anaerob dalam sistem MFC menggunakan mikroba seperti Klebsiella sp, Alkalipilus, dan Salmonella putrefaciens. Biogas ini digunakan sebagai bahan bakar untuk memanas, pembangkit listrik, atau digantikan dengan LPG. Lalu, selanjutnya adalah substrat yang digunakan dalam MFC. MFC menggunakan berbagai substrat organik sebagai sumber energi bagi mikroorganisme untuk menghasilkan listrik dan biofuel. Substrat tersebut dapat berasal dari limbah organik, biomasa, dan senyawa kaya karbon. Di sini ada substrat yang pertama, yaitu limbah makanan atau food waste. Limbah makanan ini merupakan salah satu substrat paling umum dan murah, dan mengandung glukosa, fatty, protein, dan lemak yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, si limbah makanan ini digunakan dalam fermentasi padat atau SSF untuk meningkatkan produksi enzim dan mempercepat hidrolisis organik. Contoh mikroba yang digunakan dalam substrat yaitu Lactobacillus plantarum dan juga mixed culture. Lalu substrat yang kedua adalah limbah pertanian atau lignoselulosa. Lignoselulosa ini termasuk jerami, kulit kayu, sekam, dan residu tanaman. Limbah pertanian ini kaya selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Tetapi limbah pertanian ini perlu dihidrolisis terlebih dahulu, biasanya itu secara enzimatik. Limbah pertanian ini dapat menghasilkan bioetanol, biobutanol, atau biogas setelah diuraikan oleh mikroba. Lalu ada substrat yang ketiga yaitu air limbah domestik dan industri. Contohnya adalah air limbah rumah tangga, limbah peternakan, dan juga limbah industri makanan. Limbah domestik ini mengandung bahan organik terlarut yang dapat digunakan mikroba untuk menghasilkan listrik. Dan selain itu, limbah itu efektif digunakan dalam upflow MFC atau single chamber MFC.
Lalu, substrat yang keempat yaitu glukosa, selulosa, silan. Nah, si glukosa ini merupakan sumber karbon yang sederhana sehingga cepat dikonsumsi oleh mikroba dan cocok untuk studi efisiensi. Lalu, selulosa dan silan merupakan komponen utama biomasa. Selulosa dan silan ini perlu enzim untuk dipecah menjadi glukosa sederhana. Glukosa, selulosa, dan silan digunakan dalam studi eksperimental dan sistem fermentasi. Lalu yang kelima ada sludge, sedimen laut, dan juga whey keju. Sludge ini merupakan lumpur aktif dari instalasi pengolahan air limbah yang kaya mikroba dan bahan organik. Lalu ada sedimen laut. Si sedimen laut ini mengandung mikroba anaerob dan zat reduksi. Lalu yang terakhir ada whey keju. Eh, Merupakan limbah industri susu yang kaya laktosa dan bisa digunakan untuk bioetanol. Jenis-jenis substrat ini sangat mempengaruhi struktur komunitas mikroba, efisiensi transfer elektron, dan jenis biofuel yang dihasilkan dalam MFC. Lalu, selanjutnya di sini ada mikroorganisme yang digunakan dalam MFC. Yang pertama ada Geobacter sulfuredescens, merupakan bakteri eksogen yang paling banyak digunakan dalam MFC karena mampu mentransfer elektron langsung ke elektroda melalui konduksi membran luar. Biasanya bakteri ini tuh digunakan untuk oksidasi senyawa organik dalam limbah dan sangat efisien dalam menghasilkan arus listrik. Lalu, mikroorganisme yang kedua adalah Sewanella oneidensis, merupakan bakteri eksogen lain yang bisa bekerja dalam kondisi rendah oksigen. Biasanya sering digunakan untuk produksi listrik dan juga biodiesel. Lalu mikroorganisme yang ketiga adalah Klebsiella pneumoniae, merupakan bakteri fermentatif yang mampu menghasilkan bioetanol dalam sistem MFC. Bakteri ini efektif dalam menguraikan substrat lignoselulosa dan menghasilkan arus listrik. Selain itu, bakteri ini juga tahan terhadap berbagai jenis limbah. Yang keempat itu ada Escherichia coli. Mikroba ini dikenal sebagai mikroba model. Digunakan untuk produksi bioetanol dan biobutanol dari substrat sederhana seperti glukosa. Lalu ada mikroorganisme yang kelima yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, selain digunakan dalam pembuatan roti, si Saccharomyces cerevisiae ini efektif juga dalam sistem MSC untuk memfermentasi gula menjadi bioetanol. Mikroorganisme ini dapat dikombinasikan dengan sistem elektroda untuk meningkatkan efisiensi konversi energi kimia menjadi listrik, terutama saat digunakan dengan substrat kaya glukosa seperti molase atau whey. Yang keenam ada Chlorella vulgaris, merupakan mikroalga hijau yang berperan ganda, yaitu menghasilkan oksigen melalui fotosintesis di ruang katoda dan juga memproduksi biofuel dari biomasa alga. Si mikroba ini digunakan dalam sistem foto MFC yang lebih berkelanjutan. Lalu terakhir ada mixed culture atau kultur campuran, yaitu merupakan gabungan beberapa mikroorganisme yang lebih stabil dan efektif untuk MFC skala besar karena dapat mengolah berbagai jenis limbah secara bersamaan. Jenis mikroorganisme ini sangat mempengaruhi efisiensi sistem MFC dan jenis produk yang dihasilkan. Di luar contoh-contoh yang disebutkan tadi, masih banyak mikroorganisme lain yang juga berpotensi digunakan dalam MFC, tergantung pada substrat, kondisi lingkungan, dan tujuan aplikasinya. Lalu di sini ada poin terakhir, yaitu proses fermentasi dalam MFC. Prosesnya itu yang pertama ada persiapan substrat, lalu fermentasi oleh mikroorganisme, lalu produksi energi atau biofuel, lalu transfer elektron dan reaksi reduksi, dan terakhir produk akhir. Yang pertama yaitu ada persiapan substrat. Nah, substrat yang dapat digunakan dapat berupa limbah makanan, limbah pertanian, atau air limbah industri.
Jika substrat berupa bahan kompleks seperti lignoselulosa, maka perlu dilakukan hidrolisis awal menggunakan enzim atau perlakuan kimia untuk memecahnya menjadi gula sederhana seperti glukosa dan silan. Lalu yang kedua itu ada fermentasi oleh mikroorganisme. Setelah substrat tersedia dalam bentuk larutannya dapat dicerna, mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae, E. coli, atau Klebsiella pneumoniae dimasukkan ke dalam sistem fermentasi. Nah, jika digunakan media cair atau SMF, mikroba akan memfermentasikan gula menjadi bioetanol atau biobutanol. Sedangkan jika menggunakan media padat atau SSF, misalnya pada ampas makanan, mikroba akan menghasilkan enzim terlebih dahulu yang akan membantu mempercepat konversi biomasa. Yang ketiga ada produksi energi atau biofuel. Nah, selama fermentasi berlangsung, senyawa hasil seperti alkohol atau bioetanol atau asam organik akan digunakan dalam sistem MFC sebagai donor elektron. Di ruang anoda, mikroorganisme elektrogenik kemudian mengoksidasi senyawa ini dan menghasilkan elektron serta proton. Yang keempat ada transfer elektron dan reaksi reduksi. Elektron mengalir melalui sirkuit eksternal dan menghasilkan listrik. Sementara itu, proton berpindah ke ruang katoda untuk bereaksi dengan oksigen dan membentuk air. Lalu produk akhir dari proses ini bisa berupa listrik, bioetanol, biobutanol, biodiesel, atau biogas, tergantung pada mikroorganisme dan kondisi fermentasi yang digunakan. Kesimpulannya, microbial fuel cell atau MFC merupakan teknologi bioenergi berkelanjutan yang mengandalkan mikroorganisme untuk mengubah limbah organik menjadi energi terbarukan. Melalui proses fermentasi dan reaksi elektrokimia, MFC mampu menghasilkan listrik, biofuel cair seperti bioetanol dan biodiesel serta biogas. Lalu, si jenis substrat dan mikroorganisme yang digunakan sangat menentukan efisiensi dan hasil akhir. Dengan kemampuannya mengolah limbah sekaligus menghasilkan energi, MFC menjadi solusi potensial untuk mendukung masa depan energi yang bersih dan ramah lingkungan. Ini ada quotes. Lalu, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.